Welcome back to Etc. Explosing Talk and Everyday Creativity bersama gua Hezo Gomendra, persembahan dari Hai Unila. Tepuk tangan ya Bang, biar seru aja. Biar Oke, pada podcast hari ini gua nggak sendirian, pasti ada temen ngobrol. Hmm. Dan sekarang kita ada tamu spesial, guys. Kayak martabak ya Bang. Ada ketua umum HMD di 3 perpustakaan. HMD 3 Perpustakaan. Boleh perkenalan aja tuh. Aduh ini hostnya ini lupa malah. Ini ada panggilan tersendiri nggak Bang untuk HI? Kalau D3 perpustakaan itu ada Hai Sobat Literasi. Kalau ini Oh, ada nggak kalau Bang? Sobat Ambyar? belum sih, di sini masih HMJ Hayu Unila aja. Tapi Oke. kalau Cetera itu Etceters ya kalau nggak salah. Kita manggil sahabat-sahabat gitu kayak gitu. Oke. Sahabat pendengar setia. Tapi nggak tahu ada yang dengerin apa enggak. Ada lah Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Dwi Ariansyah. Biasa teman-teman manggil Anca Bang. Emang Anca. agak beda tapi ya udahlah ya. Iya. Saya dari angkatan 2019. Jadi Oke. masih juniornya Abang lah. Nggak sama aja sebenarnya, cuma beda 1 tahun Iya, kan. beda setahun. Mungkin sebelum sebelum masuk ke obrolan, saya nanya kondisi dulu sih, Anca aja. Kalau di grup ketua umum itu ngambilnya tum 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 tum. Siapa yang mulai duluan itu tum? Itu sedikit ambigu ya Bang. Iya. Tumbar. Gimana, Bang? Sebenarnya juga kalau kondisi alhamdulillah sehat tuh. Alhamdulillah Bang. Manggilnya Anca apa tum? Anca aja Bang. Anca aja. Gak enak juga tuh. Oke, mungkin pertama kita ngomongin tentang dinamika ya sebenarnya. Pada hari ini kan topiknya dinamika yang terjadi di FISIP terutama di masing-masing jurusan gitu kan. Pertama kita bahas soal corona. Corona datang 2020. Terus kita jadi ketua umum tahun 2020 akhir atau juga 2021 awal. Nah, ada tantangan leadership nggak di situ? Kayak misalkan susah untuk nyari orang, susah untuk mengatur orang-orang saat ketika pandemi seperti ini gitu. Kalau dibilang susah, susah ya Bang. Heeh, Namanya kita bener-bener baru masuk di dunia organisasi Bang. mhm, Apalagi saya nih masih junior banget gitu. heeh, Mungkin Bang Heza udah nelen lah asin manisnya organisasi gitu ya. Mungkin yang lebih paham Abang. Tapi kalau saya pribadi itu bener-bener sangat sulit untuk mengatur ataupun memanajemen organisasi Bang. Banyak kendala, banyak resiko juga yang dihadapi Himadipus ini. mmm, Terlebih lagi sebenarnya Bang, Himadipus itu baru aktif lagi ini tahun kami. heeh, Bener-bener tahun kemarin tuh kita orang mati sama sekali. Jadi ketika saya maba itu saya nggak pernah ikut di dinamika Himadipus, dan tahun kami berkomitmen kita bawa perubahan di Himadipus gitu sih Bang. oke. Jadi tantangannya di situ, lebih kayak misalkan kalian memang baru show up-nya dari sekarang gitu Heeh, ya. iya Bang. Tapi kalau misalkan untuk milih anggota sendiri nih, waktu kepemimpinan Tumanca, ada nggak kayak Oke. misalkan lebih selektif ataupun lebih mengutamakan anggotanya ini Bandar Lampung dulu nih, baru di luar, karena kan kita ada program kerja tuntutan yang harus dilaksanakan Ya, gitu kan. oke. Ini menarik ya Bang, Eh, mungkin perlu diketahui juga ya Bang, di D3 perpustakaan itu mahasiswa sedikit banget Bang. sedikit ya? Di angkatan saya itu ada 36, Mhm, angkatan bawah saya ada 21. 21. Jadi benar-benar anggota pimpinan itu emang circle kita gitu. Circle-circle gitu aja ya? Kita mau ya emang kita sortir kembali Bang, Heeh, pimpinan itu yang berkemampuan heeh, bidangnya. Dan kalau misalkan kita anggota ya Bang, kita mewajibkan seluruh mahasiswa angkatan 20 untuk ikut serta. mmm, Karena mau nggak mau estafet kepemimpinan itu bakal berlanjut ke oke. mereka. Jadi harapan gua pribadi biar mereka belajar di Himadipus gimana sih prosesnya, gimana pusingnya, gimana Oke. sebelnya gitu ya. Jadi mereka terbawa sampai sini gitu Bang. Oke. Coba boleh jelasin tuh, kayak di Himadipus tuh ada divisi apa aja gitu sama fungsinya ataupun penjabaran lebih lanjut gitu sih Oke sebenarnya? Bang, sebenarnya Himadipus itu yang diolah sama angkatan 19 dan 18. Mmm, Dari tahun ke tahun emang angkatan 18 dan 19 gitu, angkatan 20 belum boleh ikut masuk lah. oke oke. Tapi
eee, di angkatan gua yang megang, itu ngubah semuanya, Bang. Jadi gue pengen angkatan 20 juga ikut serta. Nah, kita ada 5 divisi. Mmm, Kan sebenarnya pimpinan itu nggak ada wakil, Bang, iya. kayak sekretaris umum aja nggak ada wakil, Oh, tapi di nggak ada wakilnya gitu ya? tahun yang lalu itu emang nggak ada wakil, Bang. Oh, Baru ya. tahun gua adain tuh wakil Mmm, gitu, gua ngangkat angkatan 20 biar mereka paham juga. Nah, mhm, untuk divisi kita ada 5, Bang. mmm, Yang pertama itu divisi humas, humas itu dibagi lagi jadi 2, humas eksternal dan internal mhm, serta alumni. Terus yang kedua itu ada ke organisasi, ya lebih kayak ke kaderisasi lah, Bang, yang megang anak-anak di Himadipus. Terus yang ketiga kita ada media, mhm, terus yang keempat ada minat baca, oke. dan satu lagi ada danus. Danus, Nah, itu itulah untuk nambah pemasukan berarti ya iya, MJ tahu ya? sendiri, Bang, Nah corona, Bang. tapi, ketika, oke, ketika nyusun orang-orang udah dapet nih. Oke. Oke, ketika orang-orang udah dapet, langkah step selanjutnya adalah membuat program kerja gitu kan. Nah, proker ini ada selektif sendiri nggak di masa pandemi yang kayak gini? Tentu kan memang tantangan semuanya ya, kayak kita harus milih-milih program kerja yang biasanya offline terus dialihkan ke Online. online, habis itu juga entah ini ngumpulin peserta dan lain sebagainya, kayak gitu. Untuk itu ada tantangannya sendiri nggak sih dalam nyusun program kerja atau ada pemilihan sendiri nih arah program kerja gitu? Kalau ada sih, Bang. Sebenarnya tahun kemarin kan kita bener-bener nggak ada, dan tahun ini barulah Mmm, kita offline dan online kita balance, Bang, sebenarnya. oke. Yang pertama kita ngadain lapak baca, pernah kita ngadain di desa, Heeh, itu lebih tepatnya di desa gua, Bang. mhm, Gua ngajak kawan-kawan Himadipus untuk datang, terus untuk, sharing-sharing, terus kita pembinaan juga. Dan alhamdulillah, Bang, emang sedikit repot ya, Bang, untuk perizinan. Yang bener. pertama dari ketua RT-nya, kita, ke prodinya, itu banyak banget, prosesnya yang harus kita jalanin. Tapi bener, Bang, ketika itu kan anak-anak di masjid ya, Bang. Mmm, Ketika gua datang ke masjid, "Kanca, ini kapan nih ada lagi? Kapan nih?" Ini kan oh, ya ya ya. ketika ada festival literasi nasional ini, Bang, Heeh, ini kita orang benar-benar nggak kepegang, Bang, untuk Prokja lapak baca. Jadi udah hampir 2 bulan kita nggak pernah ke lapangan lagi, dan mmm, itu, kayak ditanyain anak-anak ya, "Kak, ini kapan lagi? Kak, pengen lagi loh kayak gini," jadi kayak ada, uh, gini banget oke. efeknya gitu, Bang. Terus kita juga ada pergi, Bang, Heeh, namanya Perpus Berbagi. Itu kayak, ya biasalah, Bang, kita mmm, membagikan makanan walaupun cuman 30 bungkus, 20 bungkus, yang penting tiap bulan itu ada. Tapi o memang ketika festival ini bener-bener semua mati, Bang, kita fokus ke ke acara ini gitu program ya? yang besar Heeh. ini, Bang. Ya mungkin sekalian dipromosiin juga kali ya, Tem, ya? Bahwa memang, ada acara nasional dirasakan oleh D3 Perpustakaan kayak gitu. Oke, eee, apa namanya, kita ada namanya festival literasi, itu ada 2 agenda. Yang pertama kita ada perlombaan, terus kita ada webinar. Nah, perlombaannya itu ada 2 yang, sudah berlangsung, itu lomba esai nasional, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan, pemenangnya, dan kita lagi mengadakan, lomba poster hingga tanggal 10 Juli. Dan webinar nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ikut, kita ada di hari Sabtu webinar, festival literasi tentang inspirasi inspirasi literasi pokoknya. Pokoknya, jangan lupa join lah. Oke, nanti kita bantu support Hadariha inilah untuk ikut Pasti, Bang. semuanya tuh, Amin lah. amin. Maunya kita memang di FISIP tuh semua Bener, jurusan Bang. saling kolaborasi untuk mencapai semua target masing-masing gitu kan sebenarnya. Nah, kalau tadi dengar ceritanya kan, gara-gara untuk fokus ke lomba ini jadi program kerjaan lain, sedikit ditinggalkan sementara, Mhm. fokus ke ini dulu. Nah, berarti tantangan terbesar di kepemimpinan Ketum Anca ini di bulan ini atau memang sebelum-sebelumnya ada tantangan tersendiri gitu? Sebenarnya tantangan, tersulit cuman di bulan-bulan festival ini, Bang. Festival ini. Bener-bener, wah, kacau, Bang. Gue kayak udah, capek, tapi mau nggak mau kayak ya pemimpin kan nggak boleh ngomong tidak Heeh, bisa ya, Bang, harus benar. bisa gitu. Jadi gua, menekankan sama teman-teman gua, ya udah niatkan karena Allah, mudah-mudahan lelah kita dapat lilahnya Allah Amin, oke. gitu. Jadi kawan-kawan juga kayak, "Ya udah ayo semangat," walaupun 5 orang atau berapa orang ya, Bang, 10 orang yang gerak. 10 orang yang gerak, tapi tetap berjalan. Tuh, Alhamdulillah. keren banget sih itu, cuman 10 orang. Karena memang
kami juga kan rencana kan memang Nih, sharing sedikit untuk keren ini semua. Bang, ada internasional ya Bang. Wah, Nggak, tapi nggak sabar sih kalau Bang. ke Temanca kan sudah berjalan. Kalau kami kan masih bentuk gagasan. Jadi memang eh, kalau tantangan kayaknya agak salut juga sama Ketumanca dan teman-teman dari Himadipus. Memang kalau kami panitia kan jumlah 40 orang. Itu panitia Betul. saja tuh. Itu memang ada banyak kesulitan yang dihadapi sih, tapi memang dengan 10 orang aja sebenarnya bisa. Memang tergantung di niat dan kemauan Betul itu. Bang. Kalau misalkan untuk program kerja apa lagi nih target ke depan setelah ada literasi nasional, lomba esai, ada webinar, setelah itu ada program kerja apa lagi nih? Kalau untuk setelah festival ya Bang, gue pengen ngelanjutin program-program kecil itu Bang, kayak Oh, lapak baca dan lain sebagainya. Tapi memang ada pengen niatan untuk buat lomba lagi, tapi ke e-sport gitu Bang, oh ke ke e-sport. Oh, ML ke gitu. ML orang-orang Kayaknya kan seru gitu eh ya Bang, tapi ya nggak tahu juga ini belum kita pikirkan juga gitu. eh, Jadi kita masih bener-bener fokus sama festival ini sih Bang. festival dulu. Webinar besok kira-kira mau ngundang siapa ya, Tom? Gini Bang, untuk webinar kita ngundang dari pustakawan muda. Pustakawan Emang muda. kita kan basicnya di perpustakaan ya. Ya benar. Jadi kita ngundang pustakawan muda, itu ahli juga di bidangnya di Perpustakaan Nasional gitu Bang, Oke. RI. Jadi ya alhamdulillah beliau juga bisa dan insya Allah Sabtu mudah-mudahan lah dilancarkan, amin. Amin, 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 robbal alamin. Bang, gue Nah, boleh nanya gak sih Bang? Lu nanya terus udah kayak boleh, wartawan aja. boleh, boleh. Ini kan Oke. kita diskusi biasa Oke. gitu di sini kan. Bang, menurut lu nih Bang, kita ngelihat kondisi FISIP yang kayak gini ya Bang, Oh iya, iya iya. kan? Bener-bener menurut gua koordinasi alurnya itu nggak jelas, kurang ya Bang, Benar, apalagi kita nggak ada BEM ya Bang. benar. Nah menurut lu kayak mana nih Bang, kondisi FISIP sekarang ini Bang? Kalau boleh jujur ya itu, memang kondisi bener sih, memang alurnya sedikit kacau ya, karena memang pertama tidak dipungkirin karena pandemi. Mhm, Pandemi alurnya semuanya jadi online iya. dan juga mungkin para mahasiswa juga banyak yang di kampung masing-masing. Dan benar, faktor lebih lebih kerasanya karena kita nggak punya BEM Oh iya sebenarnya. Bang. BEM Visip, ketika kita punya BEM, kita punya suatu wadah gitu Iya kan. betul Nah, betul. kalau di sini kita tidak punya BEM, jadi seakan-akan kita gerak masing-masing nih Ah, iya betul. tanpa ada arah yang jelas. Heeh. Makanya oleh karena itu mungkin untuk para ketua umum yang mendengar ini, mari Dengerin. kita satukan gerakan, Bener bener Bang, bener. satukan gerakan untuk mengadakan Pemira kembali. Kemarin sempat disinggung ya Bang sama, Pak Robi, memang belum memungkinkan FISIP untuk Benar. Pemira lagi Bang. Ya udahlah. Tapi kita tunggu aja lah. Tapi semoga di tahun kita aja yang seperti ini, tahun adik-adik kita nanti yang menjalankan itu lebih baik lagi lah untuk birokrasi kampus terutama di FISIP-nya gitu sih paling. Kalau Oke. ada pertanyaan lagi tuh. Syukurlah. Oke, Syukur. mungkin gua lagi yang nanya nih ya. Oke oke, Oke. silakan. Kira-kira kalau misalkan lu menjalankan program kerja, lu punya timeline sendiri yang udah lu bikin gitu kan. Ada nggak sih kayak misalkan lu kebayang harusnya bulan ini nih program kerja yang ini nih, bukan yang ini, harusnya yang ini. Kayak ketukar ataupun salah jadwal kayak gitu. Sebenarnya ada Bang, kita udah buat timeline per bulan kita harus ini, ya paling kita geser ke harinya Bang. Mhm. Bener-bener kita di festival literasi ini memfokuskan sih Bang, jadi, program-program yang kecil itu kayak kita tinggalkan gitu Kita Bang. tinggalkan ya. Tapi kalau misalkan dinamika sendiri nih, kayak misalkan dinamika di D3, di HI kan tentu berbeda Ah, kan. iya Nah, betul. pasti kan ada di saat anggota-anggota itu mulai jenuh, capek, mulai mager. Di HI juga kayak gitu nih, kita buka-bukaan Ah, aja iya tuh. bener. Di HI juga ada ketikanya memang semua orang udah capek di himpunan, udah tambah di tugas, tambah juga nanti mau magang, mau ada kemarin juga ada KKN dan sebagainya gitu kan. Jadi dinamika sendiri yang menurut gue sedikit seru ya, kalau kita bahas himpunan ini lebih detail lagi seru banget sih menurut gue. Tapi Menarik ya Bang. memang, tantangannya kalau di D3 sendiri gitu, misalkan, tabrakan dengan kuliah terutama di ketum sendiri gitu, cara ngebagi waktunya sih, lebih ke situ sebenarnya. Menurut gue ya Bang, Heeh, kendala utama dari setiap organisasi itu satu Bang, komunikasi. komunikasi. Emang apalagi ketika pandemi datang itu kan kita biasanya, luring sekarang daring ya Oke Bang. benar. Jadi banyak kita kan gini Bang, kalau
kita teleponan kan kita nggak bisa nih ngelihat ekspresi wajah Bener, kan. Ini orang jujur apa bohong, apa munafik kan kita heeh, nggak tahu ya kan. bener Tapi kan kalau tatap muka kita bisa ngerasain nih dia bener feel-nya ke kita itu kayak mana. bener, Jadi itu yang membuat kita sulit untuk bergerak. Tapi alhamdulillah gua acungin jempol sama teman-teman pimpinan di Himadipus, mereka kuat walaupun banyak kendala, banyak rintangan. Emang keren lah Bang keren pokoknya. Himadipus keren lah. Alhamdulillah. Ada tagline atau apa? Himadipus Jaya Bisa. Jaya. Iya deh Bang. Let's go high, let's go aja. Oke. Gitu aja paling sih. Nah, kalau misalkan untuk selanjutnya, eh, kita kan bentuk sekarang kan di masa pandemi butuh namanya kolaborasi ya tuh. Iya Bang. Nah, ada nggak sih kolaborasi yang lo harapkan di FISIP terutama di semua jurusan yang ada gitu kayak di HI, di D3 juga ataupun di administrasi bisnis Ilpem. Ada kolaborasi nggak sih yang lo harapkan apakah bentuknya program kerja ataupun bagaimana gitu? Ya mungkin ini bisa jadi aspirasi untuk Hmm. teman-teman ketua umum yang denger juga sih mungkin. Gue tuh sedikit bingung ya Bang sama geraknya visi Bang, Heeh. karena kita tuh benar-benar nggak ada ketua Bang. Ketika kita menyampaikan aspirasi disangka nanti lu kerja sendiri Oh gitu. iya benar. Takutnya malah ngepalain teman-teman ketum yang lain. Jadi gue tuh sedikit bingung. Nah, kalau misalkan kita sering Heeh. ngopi gitu ya Bang, Iya. mungkin kita bisa, "Wih, ayo kita sama-sama bawa visi maju," gitu. Entah Oke. kita ngaduin sosialisasi, entah kita ngadain, yang berbentuk kolaborasi ya sebenarnya banyak Bang, tapi ya lagi-lagi Bang, alur koordinasinya membingungkan menurut gue sih Oke Bang. benar. Apalagi nanti kita ada maba ya. Ini kayak gimana nih maba ini mau diapain itu? Itu loh, sempet bingung gue Bang, ini maba ini siapa yang mengurus, kalau misalkan dari, HI nih yang mengurus kan entar nggak enak sih sama yang Heeh, lain. bener. Jadi banyak Bang yang membuat gue bingung, makanya udahlah kita, nyampur aja sama UKM lain gitu. Jadi Oke. bisa sama-sama, kita Kerja ngurusin sama bareng gitu kita itu. ngurusin, maba kita, kita juga bisa membagi waktu untuk maba FISIP Oke benar. begitu. Mungkin itu kolaborasi yang penting juga ya kita bersama UKM divisi bersama juga hima-hima yang ada di FISIP. Oke. Betul. Mungkin ada pesan-pesan Tum untuk FISIP ataupun untuk teman-teman yang lain atau untuk masyarakat di luar gitu. Sebagai closing statement lah. Oke, menurut gue Bang, Heeh. mungkin buat anggota-anggota gue dulu ya. Teman-teman, mungkin kalian udah capek dengan segala dinamika yang dirasain oleh Himadipus. Banyak, eee, apa ya, kendala-kendala yang dihadapi, tapi ingat teman-teman, perjuangan kita itu belum berakhir. Kita sudah naik kapal, kapal kita sebenarnya sudah kuat untuk menerjang semua badai, tapi itu tergantung nakodanya dan para stafnya. Kalau kita kuat dan bisa mengatur itu semua, gue yakin kapal Himadipus bakal nyampe dan bersandar dengan selamat. Jadi teman-teman, ayo sama-sama berjuang, kita buat perubahan di Himadipus. Dan buat ketum-ketum di FISIP, mohon maaf gitu ya, kita juga masih belajar sama ketum-ketum, masih junior lah, dan mohon bimbingannya, mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi nih, kayak kita ini kan Iya, istilahnya kolaborasi. kolaborasi ya kan. Jadi, kita juga silaturahmi dengan baik juga, gitu sih tuh. Oke oke mungkin, itu closing dari Tum Manca dan gue juga mau ngasih banyak terima kasih Oke sudah Bang, mau thank you. berkolaborasi dengan hubungan internasional. Makasih Bang, Meskipun ini ya luar meskipun biasa banget ini Bang. meskipun banyak kekurangan kayak Iya. mungkin lain kali untuk Markom ini lebih datang lebih awal. Jangan telat-telat lagi. Oke, Ayo lo Marco. oke. Tangannya udah gini. Serem juga kita ini. Oke, untuk podcast hari ini tidak lupa kita disupport oleh Pesona Lampung sebagai media partner Wah, hubungan keren nih. internasional dan juga kita disupport oleh Hai Rasa sebagai salah satu wadah UMKM untuk berjual. Bagi teman-teman semua yang mau mencoba produk-produk UMKM, bisa cek langsung IG Hai Rasa ataupun website Hai Rasa. Dan di situ secara nggak langsung ketika kalian membeli produk ini, kalian juga mensupport UMKM Lampung. Oke. Oke. Itu support dan sponsor kita pada hari Keren itu. sih Bang. Jadi ada sponsor ini, HI bakal mau ngadain catur nggak Bang? Dewa Cat Kipas. Tadi sih mau sih tuh, tapi udah kayaknya udah nggak ada vibes-nya lagi nih orang-orang bahas catur. Oke Bang. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih dari gua dan Anca Siap Bang. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Bye bye.